Prabu Siliwangi, pendiri Kerajaan Sunda Pajajaran. Pada zaman dahulu kala di tanah Jawa Barat terdapat dua kerajaan besar yang saling bersaing, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan ini berasal dari keturunan Kerajaan Tarumanegara yang runtuh pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sunda berpusat di Pakuan, sekarang Bogor, sedangkan Kerajaan Galuh berpusat di Kawali, sekarang Ciamis. Suatu hari, Raja Sunda yang bernama Srijaya Bupati mengadakan upacara besar-besaran untuk memperingati hari jadi kerajaannya yang ke-100. Ia mengundang semua raja dan bangsawan dari kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk Raja Galuh yang bernama Rahyang Niskala Wastu Kancana. Raja Galuh datang bersama putrinya yang cantik jelita, bernama Dewi Siliwangi. Ketika Srijaya Bupati melihat Dewi Siliwangi, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pun memutuskan untuk melamar Dewi Siliwangi sebagai istrinya. Raja Galuh merasa senang dengan lamaran itu, karena ia berharap dapat menjalin persekutuan dengan Kerajaan Sunda. Ia pun menyetujui lamaran Srijaya Bupati dan memberikan syarat bahwa putranya yang kelak lahir dari pernikahan itu harus menjadi raja di Kerajaan Galuh. Srijaya Bupati menerima syarat itu dan segera menggelar pernikahan dengan Dewi Siliwangi. Pernikahan itu berlangsung dengan meriah dan bahagia. Tak lama kemudian, Dewi Siliwangi melahirkan seorang putra yang diberi nama Prabu Dewataprana Sri Baduga Maharaja. Putra itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan gagah berani. Ketika Prabu Dewataprana beranjak dewasa, ia pun dinobatkan sebagai Raja Galuh menggantikan ayahandanya yang telah wafat. Ia memerintah Kerajaan Galuh dengan bijaksana dan adil. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Ia dikenal dengan julukan Prabu Siliwangi, yang berarti raja yang berwibawa dan bercahaya. Sementara itu, di Kerajaan Sunda, Srijaya Bupati juga telah meninggal dunia dan digantikan oleh putra keduanya yang bernama Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa adalah saudara tiri Prabu Siliwangi dari ibu yang berbeda. Prabu Surawisesa merasa iri dan dengki terhadap Prabu Siliwangi yang lebih disukai oleh rakyatnya. Ia pun berusaha untuk menjatuhkan Prabu Siliwangi dengan berbagai cara. Suatu ketika, Prabu Surawisesa mengirim utusan ke Kerajaan Galuh untuk menantang Prabu Siliwangi bertarung. Ia mengklaim bahwa Prabu Siliwangi adalah anak haram yang tidak berhak menjadi raja. Ia juga menghina ibu Prabu Siliwangi dengan kata-kata kasar. Prabu Siliwangi merasa tersinggung dan marah dengan tantangan itu. Ia pun menerima tantangan Prabu Surawisesa dan bersiap untuk berperang. Perang antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh pun terjadi. Perang itu sengit dan berdarah. Namun Prabu Siliwangi berhasil mengalahkan Prabu Surawisesa dan merebut Pakuan sebagai ibu kota Kerajaan Sunda. Prabu Surawisesa lari dan bersembunyi di hutan. Prabu Siliwangi kemudian menyatukan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh menjadi satu kerajaan yang disebut Kerajaan Sunda Pajajaran. Ia memilih Pakuan sebagai pusat pemerintahannya. Dengan demikian, Prabu Siliwangi menjadi raja pertama Kerajaan Sunda Pajajaran. Dia memerintah kerajaan dengan aman dan makmur. Ia juga membangun berbagai prasasti dan candi sebagai peninggalan sejarah. Dia dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Ia menjadi salah satu raja terbesar dan terkenal sepanjang sejarah Nusantara. Demikianlah cerita tentang asal-muasal Sunda Pajajaran. Semoga cerita ini dapat memberikan informasi dan hiburan bagi Anda. Segala kebenaran cerita tentu kita kembalikan kepada Tuhan Sang Penguasa Alam Semesta.